teman-teman, perkenalkan nama saya Auralia Desta Cahaya Rani Siahaan dengan NIM 247750059. Di sini saya akan mereview buku dari Pak Arthur Jefferson Maya yang berjudul Sistem Inklusif dan Kedaulatan, di mana saya akan membahas pada bab 4, yaitu anomali di Laut Cina Selatan. Kalau RCP itu adalah PTA, the Regulatory Arrangement. Only a certain goods could be exported and imported. Kalau itu sistemnya untuk ASEAN ini tidak hanya Amerika, Australia, China, ini ada 8 negara sebetulnya. Dan buku ini sangat canggih sekali, teruskan menjadi 3 bagus sekali kalau kita silakan. Nah, dia naik ke filosofi, dia berfilsafat, mengapa ada inklusif, mengapa dengan damai. Yang menarik adalah dalam susunan kuasa kedua sekian, Pak Arthur menyampaikan adanya kapital konfusianisme. Kapital itu modal konfusianisme untuk membuat adanya perdamaian. Dengan jadi inklusif ini tandanya bisa dipakai, jadi dan dibentuk dengan pemegang inklusif sebagai negara kawasan, yaitu tidak harus praktik tetapi juga harus damai. Jadi kan yang saya baca waktu saya di pesawat, yaitu kekuasaan kedaulatan yang diganggu oleh konfederasi, di mana negara ini kepada Amerika Serikat, Cina, Australia masuk kuasa negara terganggu juga. Tetapi anehnya, yaitu di negara ini ada beberapa hal yang sifatnya sensitif, ada konflik bilateral, sampai detik ini, pagi ini bukan. In terms of security, ada ASEAN Regional Forum, bentuknya lebih banyak, potensi itu lebih banyak. Tidak hanya Amerika, Australia, China, tetapi juga banyak negara sini. Jangan khawatir. Banyak sekali sangat dibuktikan anggota lainnya. Kita masih kita ekonomi, ada ekspektasi ekonomi cooperation, itu yang banyak. Kurang lebih ada 29 negara calon untuk Indonesia. Sampai dalam hubungan internasional ini akan dilihat anggota lagi dan sebagainya. Inilah untuk Indonesia. Nah, buku ini, puji Tuhan, yaitu dia sudah membahas itu pada tingkat Asia Pasifik, hanya sebatas untuk IMF dan Executive Cooperation. Kemudian dimuncul lagi oleh Pak Arthur, sangat bagus sekali, yaitu ada 3 negara potensial dan Laut Cina Selatan, Amerika, China, dan Australia. Oke. Kita lihat sekarang pasca di lapangan. Seperti apa Indonesia? Inilah Indonesia. Anda lihat sekarang, lihat petanya, ada apa adanya. Di kota ini adalah bagian Indonesia dan Asia. Di bawah Indonesia adalah negara-negara di Asia Tenggara. Anda lihat peta di sini, lihat peta, belakang ini. Anda lihat peta di sini, the biggest country in South Asia region adalah Indonesia. Jadi tidak ada ASEAN kalau tidak ada Indonesia. Anda lihat sekarang itu masuk ke mana? Asia Tenggara. Artinya dia masuk siapa? Ke Indonesia, bukan ke negara-negara yang lain. Anda lihat sekarang yang punya natural resources, kekayaan laut, hutan, siapa punya? Indonesia. Orang berikan di mana? Oh, Indonesia. Karena lawas tempat kemudian Vietnam, Thailand, negara-negara tidak. Jadi sudah bertemu membahas perang, kemudian sebagainya. Kemudian happy ending. Dibacalah oleh Pak bahwa oke, di sana ada konflik dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau kita berpikir bahwa coba negara-negara tersebut jangan mau berperang, dia mau berdamai dan situasi yang ada. Bikin joint development. Apa basis diplomasi joint developmentnya? Adalah ajaran konfusianisme, ya kan? Itu. Jadi ini yang ajaran daripada Pak Jefferson bahwa kalau bisa coba jadikan diplomasi joint development berbasis ajaran konfusianisme. Itu yang tulis oleh Pak Jefferson. Terima kasih Pak Jefferson. Dan apa buktinya? Kita lihat sekarang.
Di bukunya itu saya sebentar sih kalau saya baca, ada kawasan Indo-Pasifik. Cuma sedikit ada. Nah, kalau dibuka lebih bagus, ya. Nah, Pak Bernard ini saya tahu persis, dia di bidangnya waktu itu juga. Ketika ASEAN konflik Indo-Pasifik ini ada komunis masuk. Coba kalau Anda baca di sana semua, semuanya ada komunisme. Tidak konflik tapi cooperation apa yang development. Kalau Anda lihat ke Vietnam sekarang, di rimsnya Vietnam itu lebih gede itu ada belasan pabrik industri dibiayai kapital oleh Cina. Kalau Cina itu dibiayai semua. Nah, ini adalah pemikiran kejawatan dari diplomasi ajaran komunisme adalah dimasukkan di sini dan tidak pada ribut. Kalau contoh punya Vietnam kemudian Cina tidak ribut, Singapura juga yang aslinya tidak ribut karena akses mungkin masuk ke sana. Saya tidak tahu apakah di itu ada khusus diplomasi ini tidak tahu saya. Ini adalah ternyata memang ada komunisme adalah kapital komunisme masuk peaceful development. Jadi joint cooperation. Filipina membawa Cina ke hub kon di sana. Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis yang menjadi pusat perhatian geopolitik di dunia. Sengketa teritorial yang melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan dipengaruhi oleh potensi cadangan energi yang melimpah serta kepentingan navigasi internasional. Di tengah tingginya ketegangan, kawasan ini menunjukkan fenomena anomali keamanan yang sangat-sangat unik. Konflik berkepanjangan tanpa eskalasi menjadi perang terbuka. Menganalisis fenomena tersebut dengan mengacu pada teori hubungan internasional, dinamika kasus yang terjadi, serta implikasi sistem intrusif terhadap stabilitas kawasan. Menganalisis dari teori realisme, negara dianggap sebagai aktor utama yang mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan. Ketegangan di Laut Cina Selatan dipandang sebagai upaya negara-negara untuk memperkuat posisi melalui modernisasi militer dan pembentukan aliansi strategis. Sistem intrusif yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat serta Australia menciptakan keseimbangan kekuatan guna mencegah dominasi suatu negara atau salah satu pihak yang bisa diuntungkan. Teori liberalisme menekankan pentingnya kerjasama antar negara melalui diplomasi dan lembaga internasional. Peran ASEAN sebagai forum regional dan keberadaan ASEAN Chinese Free Trade Agreement atau kita bisa sebut ACFTA menjadi contoh bagaimana integrasi ekonomi mampu meredam konflik. Dinamika kasus di Laut Cina Selatan. Yang pertama, ada klaim teritorial yang tumpang tindih di kawasan tersebut, mencakup gugusan kepulauan Spratly dan Paracel yang menjadi objek sengketa antar negara. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah melalui Nine Dash Line, sementara Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim berdasarkan hukum internasional seperti UN Clause. Yang kedua ada modernisasi militer. Cina membangun pangkalan militer di Fairy Cross Reef sebagai simbol unilateralisme. Sedangkan Filipina dan Vietnam meningkatkan kekuatan militer melalui kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat termasuk latihan bersama dan modernisasi alutsista. Sedangkan Malaysia memanfaatkan kerangka multilateral FPDA atau Five Power Defense Arrangement untuk memperkuat pertahanannya dengan dukungan Australia. Yang ketiga ada sistem intrusif oleh kekuatan eksternal. Sistem intrusif melibatkan peran negara Amerika Serikat, Australia, dan juga Cina dalam menciptakan keseimbangan kekuatannya. Contohnya, ada di Amerika Serikat yang menghadirkan kekuatan militer di Filipina melalui latihan bersama dan program seperti CARAT. Ada Australia melalui FPDA memberikan dukungan pertahanan bagi Malaysia. Dan ada juga Cina menggunakan pangkalan militer dan anggaran pertahanan besar untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan negara yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Analisis saya dari anomali keamanan, yang pertama, ada konflik tanpa perang. Meskipun diplomasi tradisional gagal menyelesaikan konflik, ketegangan tidak berkembang menjadi perang terbuka. Hal ini terjadi karena keberadaan sistem intrusif menciptakan deterrence melalui keseimbangan kekuatan.
Kompetisi militer yang terkendali menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas kawasan. Yang kedua ada stabilitas melalui sistem intrusif. Sistem intrusif memberikan dampak positif dalam beberapa aspek. Yang pertama, ada militer, yaitu transfer teknologi dan modernisasi alutsista negara-negara kecil seperti Filipina dan Vietnam, memberikan kemampuan untuk menyeimbangkan kekuatan China. Yang kedua ada ekonomi, kerjasama ekonomi melalui ACFTA dan peningkatan hubungan perdagangan bilateral seperti antara Vietnam dan Malaysia, mendukung stabilitas kawasan. Yang ketiga ada diplomasi, hubungan bilateral yang diperkuat seperti kemitraan strategis Vietnam sampai Filipina dan Vietnam sampai Malaysia, menciptakan saling ketergantungan yang mengurangi kemungkinan konflik tersebut. Yang ketiga ada peran ASEAN sebagai forum multilateral. ASEAN menjadi penyeimbang penting. Kerjasama dalam ASEAN Plus 3 atau bisa disebut APT dan ACFTA menunjukkan bahwa meskipun konflik terjadi, integrasi ekonomi dan dialog politik tetap berjalan. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari konflik kasus Laut Cina Selatan yaitu anomali keamanan di Laut Cina Selatan menggambarkan bagaimana konflik dapat dikelola tanpa perang melalui keseimbangan kekuatan dan sistem intrusif. Peran kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, Australia, dan China, serta kerjasama regional melalui ASEAN menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas kawasan. Meskipun penyelesaian konflik secara permanen belum tercapai, stabilitas yang dihasilkan memberikan ruang bagi negara-negara untuk terus membangun hubungan dan mendorong perdamaian jangka panjang. Dalam konteks ini, Laut Cina Selatan menjadi bukti bagaimana keamanan tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan perang, tetapi juga oleh keseimbangan, kekuatan kerjasama ekonomi, dan dinamika hubungan internasional yang sangat kompleks. Sekian video review saya tentang buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.